Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan PowerPoint saya, yaitu yang berjudul Bisnis Internasional. Manajemen Distribusi Internasional. Menurut Warren J. Kagan, pada tahun 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi atau disebut juga dengan marketing channels adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran. A. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. Terdiri dari agen perusahaan manajemen ekspor atau disebut dengan PME atau juga disebut dengan Export Management Company. Adalah suatu perusahaan manajemen ekspor melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama material, promosi, administrasi, dan kliennya. Selain perusahaan ini juga memahami budaya dan keadaan luar negeri termasuk di dalamnya kondisi ekonomi, politik, hukum, dan perpajakannya. Selanjutnya, agen ekspor perusahaan atau disebut dengan manufaktur ekspor agent atau AEP. Agen exporter atau perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Selanjutnya, asosiasi web atau POMERE. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagi informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan oleh negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. 2. Pedagang perantara, yaitu terdiri dari pedagang ekspor, di mana pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hal atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri baik pengecer maupun pedagang besar. 2. Koperasi pengekspor atau cooperative exporters, yaitu koperasi pengekspor kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. Pemasok ekspor atau ekspor vendor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. B. Distribusi langsung. Terdiri dari distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Selanjutnya, perwakilan agen atau sales representative. Kegiatan sales representative ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dengan komisi didapat dari penjualan. Selanjutnya, agen pembelian atau purchasing agent. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Selanjutnya, pialang ekspor atau ekspor broker.
Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Terdiri dari distributor ekspor atau ekspor distributor, yaitu membeli barang dengan diskon yang besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atau pembelian barang tersebut serta mereka menggunakan nama mereka. Selanjutnya pengecer luar negeri atau foreign retailer. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Selanjutnya pemborong ekspor atau ekspor jobber. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. D. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian dari luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain yang tidak tersedia. E. Pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Keputusan desain saluran, yaitu menganalisis kebutuhan, menentukan tujuan saluran, mengidentifikasi alternatif pertama, mengevaluasi alternatif utama, pemilihan anggota saluran, pengendalian anggota saluran. Sekian presentasi dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.